Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga video pembelajaran kelompok 3 kelas E4 dengan tema lingkungan internal sistem pemerintahan dapat terselesaikan. Adapun kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Andes Zulkarnain Ilyas BAMM dan Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP yang telah membantu sehingga video pembelajaran ini dapat terselesaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah memberikan kritik dan saran untuk kelompok kami. Adapun kelompok kami berjumlah 5 orang beranggotakan yang pertama Bima Hajunda, Deni Arianda, Gerald J. Domuora, Joanna Agustina Siombing, dan Lydia Boru Silitonga. Baiklah, sekarang kita masuk ke apa saja poin-poin dalam lingkungan internal sistem pemerintahan. Nah, poin yang pertama terdapat visi dan misi organisasi. Kedua, budaya organisasi, pemerintah bayangan, hubungan pemerintah dengan subsistem-subsistem lainnya, ketidakpastian lingkungan, dan yang terakhir terdapat masa depan bagi pemerintahan ekologis. Kita lanjutkan ke poin yang pertama, yaitu visi dan misi organisasi. Nah, apa sih pengertiannya? Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan misi merupakan sebuah penjabaran dari visi yang telah ditentukan. Nah, biar lebih paham, ini ada contohnya. Contoh dari visi dan misi. Visi mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah misi. Misi yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan di masyarakat. Kedua, mengadakan pelatihan bisnis pertanian, perniagaan, dan bisnis kreatif. Ketiga, membantu dalam pengabdian dan menjaga lingkungan. Keempat, meningkatkan prestasi baik dalam bidang olahraga maupun bidang ilmuwan lainnya, dan mempererat tali persaudaraan dengan pertemuan-pertemuan rutin. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem yang mereka percaya dan suatu nilai yang dapat dikembangkan dari suatu organisasi, yang mana hal itu dapat menuntun perilaku dari anggota itu sendiri. Di dalam pemerintahan, budaya organisasi merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dalam organisasi pemerintah harus diwujudkan dalam semua tingkatan kepemimpinan. Terdapat beberapa perbedaan di antara budaya organisasi di dalam pemerintahan dan perusahaan swasta yang sedang berkembang dan menjadi opini di masyarakat. Salah satunya, daya kerja di lingkungan instansi pemerintah terlihat sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah jam kerja dan jam istirahat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penerapan jam kerja yang tidak teratur, itulah yang menyebabkan kinerja seorang karyawan tidak bisa optimal. Sedangkan budaya organisasi di dalam perusahaan swasta sangatlah perhitungan terhadap jam kerjanya. Nah, di slide berikutnya kita dapat mengetahui beberapa contoh dari budaya organisasi. Yang pertama, kerapian administratif. Budaya organisasi dalam hal kerapian administratif merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam organisasi. Yang kedua, distribusi otoritas yang jelas. Ini merupakan kunci yang dapat menentukan keberhasilan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, disiplin adalah contoh dari budaya organisasi yang melekat di mana-mana, baik dalam individu ataupun kelompok. Yang keempat, inovasi. Sebagian besar budaya organisasi akan memajukan anggota tim untuk melahirkan ide-ide kreatif dan inovasi-inovasi yang baru.
pemerintah bayangan. Pemerintahan bayangan adalah suatu kekuatan informal yang sangat bisa memberikan pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Ada dua macam pemerintahan di Amerika Serikat saat ini. Pertama adalah pemerintahan sebenarnya, dan yang kedua adalah pemerintahan tak kasat mata atau pemerintahan bayangan. Pemerintahan bayangan seringkali dikaitkan dengan jaringan mafia karena punya tujuan yang sama, yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya tanpa terjerat oleh hukum. Hubungan pemerintah dengan subsistem-subsistem lainnya. Dilihat secara hierarkis, sistem pemerintahan dapat dibedakan antara sistem pemerintahan nasional dan pemerintahan subnasional dengan nama masing-masing sesuai bentuk negaranya. Di negara federal, subsistemnya dapat bernama negara bagian atau provinsi. Sedangkan di negara unitaris, subsistemnya bernama provinsi atau nama lain yang sejenis. Di Indonesia, sistem pemerintahan dilihat secara hierarkis terdiri dari 1. Suprasistem, 2. Sistem, 3. Subsistem, dan keempat terdapat sub-subsistem. Hubungan antara pemerintah dengan subsistem yaitu meliputi 1. Distribusi kewenangan, 2. Hubungan organisasi, 3. Hubungan wilayah, 4. Hubungan jabatan, 5. Hubungan pelaporan dan pertanggungjawaban, 6. Hubungan intervensi. Hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah subnasional dalam konteks sistem akan tergantung pada 3 hal, yakni 1. Bentuk negara, 2. Sistem politik, dan yang ketiga tergantung pada sistem pemerintahnya. Poin yang terakhir, masa depan bagi pemerintahan ekologis. Ekologi pemerintahan dapat juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya atau das sein maupun sebagaimana diharapkan atau das sollen. Kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memverifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup ekologi pemerintahan sangat terkait dan saling bergantung satu sama lain dalam sistem pemerintahan. Pemerintah sebagai sebuah sistem harus memiliki kemampuan keseimbangan agar dapat bekerja secara optimal demi tercapainya sebuah keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Tujuan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan penuh ketentraman dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dapat diarahkan pada keseimbangan dalam semua sektor yang ada dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami sangat menerima kritik dan saran baik dari Bapak dosen maupun dari rekan-rekan untuk menyempurnakan hasil karya dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa!